Selamat datang kami ucapkan dalam seminar mengenal pengobatan tradisional Tiongkok atau Intercontinental di Indonesia. Sebagai rumah sakit yang memiliki moto Compassion with Excellence, Seci Hospital mengedepankan profesionalisme dan budaya humanis yang diwujudkan melalui pelayanan berkualitas internasional dan sentuhan kemanusiaan yang hangat. Dari Yayasan Buddha Seci Indonesia, yaitu yang merupakan misi pelayanan kesehatan, berkomitmen untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang sebaik mungkin dan seprofesional mungkin. Pelayanan ini sudah merupakan bagian penting dalam kesehatan global. Selain daripada pelayanan kesehatan, juga kami ini berkomitmen untuk memberikan edukasi-edukasi untuk suatu kesehatan. Pengobatan tradisional interkontinental atau sering disebut pengobatan tradisional Tiongkok telah menjadi salah satu warisan dunia yang kaya akan filosofi, metode pengobatan, dan pendekatan holistik terhadap kesehatan. Tema ini menjadi momen penting untuk merefleksikan peran kita sebagai tenaga kesehatan tradisional dalam melestarikan, mengembangkan, dan mengintegrasikan pengobatan tradisional interkontinental untuk mendukung kesehatan masyarakat Indonesia. Kita hari ini menjadi bagian komitmen bersama lah untuk bisa ke depannya mengembangkan dan terus memajukan pengobatan tradisional interkontinental ini. Makanan yang sehat itu dasar utama menjaga kesehatan tubuh. Dalam TCM, dia menekankan pola makan teratur, waktu dan jumlahnya. Hindari terlalu lapar atau terlalu kenyang, hindari makanan berlebihan, makan sarapan, usahakan bergizi untuk melengkapi nutrisi, makan siang berenergi untuk menambah energi, makan malamnya kita pilih yang ringan untuk mengurangi beban gastrointestinal. Kebanyakan kita bermasalah dengan kualitas tidur, terjadi insomnia. Nah, mungkin tata laksananya seperti apa dan penanganannya? Sesuaikan, yang penting hidupnya ini nyaman. Ketika kalau sudah terlalu capek, tentunya harus istirahat. Dengan demikian, dengan dibukanya bagian kesehatan tradisional interkontinental di Rumah Sakit Seci, kami berharap akan banyak juga rumah sakit yang ikut mendukung kesehatan tradisional, bukan hanya interkontinental tapi kesehatan tradisional Indonesia. Traditional Chinese medicine, yaitu pengobatan tradisional Tiongkok, adalah sistem pengobatan yang telah berkembang selama ribuan tahun, berfokus pada keseimbangan yin dan yang, dan darah dalam tubuh untuk mencapai kesehatan yang optimal. Ilmu TCM memandang tubuh sebagai sebuah sistem yang terhubung di mana fisik, emosi, dan lingkungan semuanya berperan penting dalam kesehatan seseorang. Kita punya visi misi itu yang pertama memadukan segenap potensi tenaga kesehatan tradisional interkontinental berbasis pengobatan Tiongkok ya dan pengobatan herbal di Indonesia yang meningkatkan harkat martabat dan kehormatan diri dan profesi tenaga kesehatan di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pengobatan kesehatan tradisional berbasis pengobatan kesehatan tradisional interkontinental atau Tiongkok atau akupunktur dan herbal dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Sebelum masuk ke pemilihan ketua, kami juga dari sebenarnya mewakili PPTII ingin memberikan penghargaan kepada anggota pengurus PPTII yang selama ini memberikan kontribusi yang besar, bukan hanya materi tapi juga tenaga.
Kita sangat beruntung ya di PPTI. Semoga amanah ini terus bisa dilanjutkan dengan baik dengan pemilihan ketua PPTI yang baru. Kalau nggak ada pengajuan lagi, kita langsung tetapkan Pak Sur. Dalam sidang Munas kali ini, kita memilih secara aklimasi, yaitu Bapak Suryawan. Sambutan Ketua Umum PPTI yang baru, yaitu Bapak Suryawan. Bersama-sama memikirkan bagaimana cara supaya OP kita tetap bisa berkembang, kemudian keilmuan kita juga bisa semakin baik sehingga pelayanan yang kesehatan tradisional interkontinental yang diperjuangkan oleh teman-teman kita semua bisa menjadi lebih baik sehingga pelayanan kesehatan tradisional interkontinental atau TCM bisa mendapatkan tempat yang terhormat khususnya di Indonesia ya. Bisakah kita bareng-bareng bikin sistemnya gimana ngumpulin reportnya supaya one day begitu ditanya lagi persentasenya keberhasilan berapa, kita udah punya data statistiknya yang which is itu kita kumpulin sendiri. RMI itu sebenarnya bisa kalau kita kembangkan. Nah, data itu bisa kita ambil. Setiap orang itu kan ada datanya, itu bisa kita ambil sebenarnya. Keberhasilan itu kan sebenarnya udah banyak di dunia, itu udah banyak, jurnal udah banyak sebenarnya. Cuman kita itu kadang-kadang kalau memberikan pemaparan tadi kurang bacanya, maksudnya dalam arti kata kita kadang-kadang nggak membaca jurnalnya secara umum gitu loh. Nah itu yang membuat kita kadang-kadang data-data itu kita nggak bisa jawab. Saya mohon nih teman-teman kita di sini, kita sudah sebagai tenaga kesehatan, kita galakan lagi tuh kita membaca jurnal. Untuk apa? Untuk kita bisa menjawab.